Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Putri Paramita, NIM 1919-1020-1012, akan menjelaskan mengenai laporan akhir dari kelompok 5 dengan judul Robot Move, Robot Pemanen Buah guna meningkatkan efektivitas panen pada bidang agroindustri. Nah, untuk yang pertama, mengenai latar belakang. Untuk teknologi robot saat ini terus dikembangkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, transportasi, olahraga, dan industri-industri berskala progresi besar untuk menggantikan peran manusia. Kelebihannya adalah hasil lebih presisi, mampu melakukan pekerjaan tanpa adanya rasa lelah. Beberapa contoh pengembangan robot diantaranya prototipe robot pemadam api, robot cerdas humanoid, robot climbing, dan masih banyak lagi pengembangan robot lainnya. Maka dari sini kami dari kelompok 5 memikirkan untuk membuat robot move yang kemudian dapat diterapkan dalam pemanen buah. Hal tersebut dapat membuat petani atau pemilik kebun lebih efektif dalam mengelola perkebunannya. Robot move ini dapat memanen buah dengan deteksi kematangan buah dan dapat dipindahkan dari kebun ke gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan pada robot kami. Untuk yang pertama yaitu ada Arduino Atmega 2560 yang dimana di sini digunakan sebagai microcontroller. Lalu ada Raspberry Pi yang di sini digunakan untuk mendapatkan data dari webcam dan untuk pemutaran video dengan resolusi tinggi. Setelah itu di sini ada webcam yang digunakan untuk menangkap gambar dari buah yang akan dideteksi. Lalu ada sensor ultrasonik yang digunakan sebagai pendeteksi jarak antara end effector pada lengan dengan buah. Lalu di sini ada motor servo yang digunakan untuk menggerakkan dari lengan robotnya sendiri dan driver L298N dan motor DC untuk menggerakkan dari roda robotnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rangkaian elektroniknya. Jadi di sini ada Raspberry Pi, lalu di sini ada baterai 2000 mAh, lalu webcam, lalu di sini ada Arduino Atmega, ada sensor ultrasonik, ada 3 buah motor servo untuk menggerakkan lengan robotnya, lalu ada 2 buah driver L298N dan 4 buah motor DC untuk menggerakkan 4 buah roda pada robot. Untuk selanjutnya yaitu floor chart sistem kontrol robot. Nah, sebelum itu, untuk sistem kontrol robotnya di sini menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, nah, di mana di sini nanti kami akan mengumpulkan beberapa data yang nantinya akan disesuaikan dengan hasil dari penangkapan gambar oleh objek menggunakan webcam. Setelah itu di sini menggunakan sistem kontrol finite state machine atau VSM untuk menggerakkan roda pada robot. Lalu di sini ada flowchart dari sistem kontrol robotnya. Pertama ada start, lalu klasifikasi pada Raspberry Pi. Lalu di sini robot berjalan mendekati tanaman buah, gambaran mendeteksi lokasi buah dan buah terdeteksi. Jika tidak, maka akan looping kembali pada robot berjalan mendekati tanaman yang lainnya. Namun jika buah terdeteksi, maka lengan robot akan mendekati buah. Lalu sensor ultrasonik ini akan mendeteksi jarak end effector pada lengan dengan buah. Nah, jika jarak lebih dari 1 cm, maka akan terjadi looping menuju sensor ultrasonik mendeteksi jarak end effector. Namun, ketika jarak kurang dari 4 cm, maka end effector akan mendekati buah atau lengan akan mengambil buah. Nah, untuk selanjutnya, ini terdapat diagram blok sistem kontrol robot. Jadi di sini untuk Raspberry Pi ini akan mendapatkan data dari sensor kamera, lalu data tersebut akan dikirimkan ke microcontroller. Setelah itu microcontroller ini juga mendapatkan data dari sensor ultrasonik, di mana untuk membaca jarak antara end effector dengan buah. Setelah itu data-data tersebut akan dikirimkan pada motor servo, yang nantinya motor servo ini akan menggerakkan lengan robot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari robotnya sendiri. Nah, jadi di sini ada
gambar dari atau simulasi robot kami. Nah, di sini menggunakan 4 buah roda. Lalu untuk kotak ini merupakan kotak penyimpanan buah yang dimana ketika lengan robot ini telah mengambil buah pada tanaman, maka akan diletakkan pada box atau kotak penyimpanan buah. Setelah itu di sini ada lengan dari robotnya sendiri. Nah, untuk dimensi robotnya ini, untuk rangka badannya, ini berukuran 1 kali 1,5 meter. Lalu untuk panjang box penyimpanannya ini berukuran 1 kali 1 meter. Nah, untuk panjang lengannya ini sekitar 20-70 cm. Untuk lengannya ini ketika aktif, maka untuk panjangnya sendiri berkisar 20 cm, namun ketika tidak aktif, maka panjangnya ini berkisar antara 70 cm. Nah, untuk set servo dari motor servonya ini berkisar 180 derajat. Nah, untuk listing program yang digunakan ini, di sini yang pertama pengaturan dari robot base-nya dan pengaturan dari 4 buah roda yang digunakan pada robot. Jadi di sini ada left motor, right motor, front left motor, front right motor. Jadi di sini ada 4 buah listing untuk mengatur motor yang digunakan pada robot. Setelah itu di sini ada sensor depan atau sensor yang digunakan pada robot kami, yaitu sensor proximity atau sensor ultrasonic. Nah, selanjutnya di sini dilakukan pengaturan minimal dan maksimal dari kecepatan untuk roda robotnya sendiri. Selanjutnya di sini ada prismatic dan revolute. Ini merupakan bagian dari lengan robotnya. Jadi di sini mengatur dari lengan untuk robotnya. Setelah itu di sini ada pembacaan dari sensor proximity. Jadi ketika sensor proximity ini mendeteksi ada benda di depannya, maka robot ini akan berjalan ke belakang atau menyerong. Mungkin bisa saya langsung run. Nah, di sini robot akan berjalan dan ini untuk pengaturan speed dari robotnya. Ketika ke kiri, maka robot akan semakin lambat dan apabila ke kanan, robot akan semakin cepat. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan mengenai simulasi robot pada Cobaliasim ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.